Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel perbankan dasar kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan bank umum dan bank BPR. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain: 1. Menjelaskan cara bank mendapatkan keuntungan. 2. Menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari jasa perbankan. 3. Menjelaskan kegiatan dari bank umum. 4. Menjelaskan kegiatan dari bank perkreditan rakyat. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kegiatan dari bank campuran dan bank asing. Yang pertama, kita akan membahas cara bank mendapatkan keuntungan. Yang pertama disebut dengan spread-based income. Adalah cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman atau bunga kredit. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang harus diterima dari nasabah. Untuk memperoleh keuntungan, bank menetapkan bunga pinjaman lebih besar daripada bunga simpanan. Dan yang kedua ada fee-based income. Adalah cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh apa? Oleh persaingan yang semakin ketat di dalam bidang ini. Oleh sebab itu, di samping mencari keuntungan utama, bank juga mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank lainnya. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari servis bank atau jasa bank. Yang pertama adalah biaya administrasi. Biaya administrasi ini sendiri dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi ini biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Contohnya, biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya. Yang kedua, biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau disebut dengan transfer. Nah, baik jasa transfer dalam negeri maupun jasa transfer dari luar negeri. Yang ketiga ada biaya tagih. Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabah seperti jasa clearing atau penagihan dokumen dalam kota, dan jasa inkaso atau penagihan dokumen keluar kota. Biaya tagih ini dilakukan untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat ada biaya provisi dan komisi. Biaya provisi dan komisi ini biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi ini tergantung dari jasa yang diberikan, serta status nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya ada biaya sewa. Biaya sewa ini dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Besarnya biaya sewa ini tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang disewa atau yang digunakan oleh nasabah. Dan yang terakhir ada biaya iuran. Biaya iuran ini diperoleh dari jasa pelayanan bankat atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Selanjutnya ada kegiatan dari bank umum. Kegiatan dari bank umum terdiri dari 3 kegiatan, yaitu funding, lending, dan service. Yang pertama, funding. Funding atau menghimpun dana itu dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan, antara lain ada simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, simpanan tabungan.
Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank itu sendiri. Nah, penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau menggunakan kartu ATM. Sedangkan simpanan deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau memiliki jatuh tempo. Yang kedua ada lending. Lending di sini maksudnya adalah menyalurkan dana. Biasanya dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat atau yang sering dikenal dengan kredit. Nah, kredit pada bank umum ini terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah servis. Servis atau memberikan jasa-jasa bank lainnya. Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga memberikan berbagai jasa lainnya kepada masyarakat. Nah, antara lain yaitu yang pertama ada transfer atau sering dikenal juga dengan kirim uang, merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Yang kedua ada clearing. Clearing merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga ada inkaso. Inkaso merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek dan biliet giro tadi yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat ada safe deposit box atau sering dikenal dengan istilah safe locket jasa pelayanan. Safe deposit box ini adalah jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dalam bentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga lainnya. Yang kelima ada bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Yang keenam ada banknotes. Banknotes merupakan jasa pertukaran valuta asing. Dalam jual beli banknotes, bank menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Yang ketujuh ada bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Selanjutnya ada traveler check atau cek wisata. Merupakan cek perjalanan yang digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata ini dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel dan supermarket. Nah, cek wisata ini juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasi. Selain itu juga masih ada bank draft. Bank draft merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Kemudian ada LC atau Letter of Credit. Letter of Credit merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan. Kemudian menerima setoran. Nah, dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah. Selanjutnya ada melayani pembayaran. Sama halnya seperti menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya, antara lain membayar gaji atau pensiun,
atau membayar dividen atau membayar kupon serta membayar bonus atau hadiah lainnya. Yang terakhir adalah bermain di dalam pasar modal. Bank juga dapat memberikan atau memainkan surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan di pasar modal, seperti menjadi penjamin emisi atau sering disebut underwriter, penjamin atau guarantor, wali amanat atau trustee, perantara perdagangan efek atau sering disebut pialang atau broker, pedagang efek atau sering disebut dengan dealer, dan perusahaan pengelola dana atau investment company. Selanjutnya, ada kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank perkreditan rakyat hanya ada dua, yaitu funding dan lending. Nah, fundingnya di sini untuk menghimpun dana, kegiatan yang dilakukan Bank BPR dalam menghimpun dana hanya dilakukan dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito saja. Sedangkan lending hanya pemberian kredit yang terdiri dari kredit investasi, kredit perdagangan, dan kredit modal kerja saja. Kemudian selanjutnya ada kegiatan yang dilakukan oleh bank campuran dan bank asing. Nah, kegiatannya adalah mencari dana atau juga disebut menghimpun dana atau funding dari simpanan giro dan simpanan deposito saja. Kemudian menyalurkan dana atau kredit itu terdiri dari kredit perdagangan internasional, kredit bidang industri dan produksi, kredit penanaman modal asing dan modal campuran, dan yang terakhir kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Yang terakhir servis atau jasa-jasa bank. Khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dilakukan oleh bank umum campuran dan bank asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Jadi servisnya sama seperti kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Nah, selesai materi tentang kegiatan bank umum dan bank BPR. Satu pertanyaan untuk kalian semua, yaitu jelaskan dengan bahasamu sendiri perbedaan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Jawaban silahkan kalian tulis di Google Classroom yang kita buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.